Terima kasih tim penyembahan dan pujian dan penyembahan. Dan shalom semua. Selamat pagi. Harap kita semua berada di dalam keadaan yang baik-baik pada pagi ini. Walaupun di luar sana ada hujan-hujan sedikit, walaupun dia terasa macam sejuk ada juga, tapi kita percaya iman kita kepada Tuhan tetap menyala. Amin. Oke. Pagi ini pastor tidak bersama dengan kita, dia berada di luar dan dia berada di SAB Elevation. So terima kasih di atas pihak gereja yang memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya bersyukur sebab diberi kesempatan untuk berkongsi, dan saya percaya kita semua akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Dan pada pagi ini ada satu benda yang selalu saya di dalam saya punya. Bila saya berjalan pergi ke gereja, ke tempat kerja, ada satu yang saya praktiskan dari tahun lepas lagi. Saya praktiskan untuk waktu pagi saya akan mendengar firman Tuhan secara audio, dan bila saya balik daripada kerja, saya akan mendengar sekurang-kurangnya satu khotbah. Dan saya sangat bersyukur setiap kali saya pergi turun kerja, saya bagi pada Tuhan, saya akan bergerak di dalam perjalanan saya ke tempat kerja saya, dan tumpuan saya lebih kepada perjalanan. Dan Tuhan, saya beritahu, Tuhan beri saya roh yang boleh menangkap message Tuhan yang ingin sampaikan. So pada satu masa saya sudah bila saya renungkan kembali apa message yang Tuhan, rema Tuhan yang bagikan pada saya, ada satu ayat di dalam yang saya ingin kita belajar pada pagi ini adalah tentang di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 5 ayat 15. Oke, ini adalah satu ayat yang saya dapat daripada bila saya dengar satu khotbah. Oke, Kejadian pasal 2 ayat 15. So, dalam perjalanan biasanya, perjalanan saya pergi kita bekerja dan balik lebih kurang dalam 40 menit ke 45 menit. Dan saya sangat bersyukur sebab banyak kali Tuhan memberi sesuatu message kepada saya, dan saya hanya, bila saya dapatkan message itu, saya hanya bila sampai dekat traffic light, perjalanan saya ke tempat kerja lebih kurang dalam 15 traffic light, itu menyebabkan perjalanan 21 km menjadi lebih kurang 40 menit. So, sementara itu, apa yang saya akan lakukan bila saya dapat message itu, saya akan copy, share dekat Alkitab, dan saya akan letak dekat notes saya. Dan bila ada masa, saya akan renungkan kembali, dan ternyata Tuhan sangat baik. Kenapa message itu disampaikan kepada saya? Dia ada message yang ingin kita belajar pada pagi ini. So, message yang kita akan belajar tentang daripada Kejadian 2:15 nih. Mari kita baca bersama-sama. Kita boleh tengok di dalam Alkitab masing-masing dan sudah sediakan di atas. Di dalam terjemahan baru, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, kalau kita baca ayat ini, ada perkataan mengambil, mengusaha dan memelihara di Taman Eden. So, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kita tak akan lari daripada kita diambil, mengambil, mengusaha dan memelihara. Itu adalah tugas kita yang Tuhan sudah letakkan di dalam kehidupan kita secara pribadi.
Dan saya percaya di semua kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kita belajar, di tempat kita kerja, kita akan mengalami proses ini, mengambil, diusahakan, mengusahakan dan memelihara. Kenapa dia tergerak? Oke. Ini adalah Taman Eden adalah community rohani kita sekarang nih. Community rohani kita adalah macam kita di dalam satu gereja, di dalam satu tubuh Kristus. Dan sangat banyak kita punya tugas-tugas yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan supaya community rohani kita itu bukan saja dia berkembang, bukan dia bertumbuh secara subur, tapi kita nak dia berkembang terus menjadi berkat untuk orang lain juga. So, daripada ayat ini saya ingin mengambil satu tema, yaitu pekerja yang setia dan produktif. So, kalau kita tengok pekerjaan yang setia, kalau ada di dalam baru ini saya baca satu artikel mengatakan generasi alfa, mereka merupakan generasi yang suka melompat-lompat kerja. Tapi ada satu artikel lagi mengatakan generasi alfa ada juga yang tidak suka melompat-lompat kerja, ada juga yang setia dengan pekerjaan mereka, setia dengan satu company yang sama. So, tapi pada hari ini kita akan belajar menjadi pekerja yang setia dan produktif. Kalau produktif, kita tak jadi pasif. Produktif, kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita ada. Sebelum orang meminta kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan sebagai anggota dalam tubuh Kristus itu, kita adalah pekerja di dalam dia. Kita tak mau di dalam satu anggota itu kita jadi pasif. Kita hanya setakat datang untuk memanaskan kursi ke, memang tidak. So kita mau jadi yang setia dan proaktif. Oke. Oke. Bagaimana kita boleh menjadi pekerja yang setia, proaktif dan mengimpak generasi? Kalau tahu misi gereja, visi gereja, menjadi gereja yang sehat, dinamik dan mengimpak generasi kan. Kalau tak silap, saya pun lupa ingat. So, mari kita. Oke, kena tak siapa gambar ini? Tak adalah. Oke, kalau kita tengok gambar ini adalah satu daripada pakaian orang Mesir. Dan bila saya renungi kata-kata dalam Kejadian ini, ada satu ayat yang betul-betul ada satu tiba-tiba yang terkeluar dalam pikiran saya, yang mengingatkan saya bila diambil, berkaitan diambil dan diletakkan di Taman Eden itu, apa yang Tuhan berikan kepada saya adalah tentang Yusuf. So bila kita belajar tentang Yusuf ini, ada satu benda yang sangat dekat dengan Yusuf ini, bahwa dia sangat setia di dalam proses dia. Walaupun dia, kalau kita perhatikan bagaimana permulaan Yusuf, kita boleh baca di dalam Kejadian sangat panjang, Kejadian 37 sampai ke Kejadian 45, di mana cerita perjalanan Yusuf bermula daripada dia bermimpi, dia ada 12 saudara bermimpi dan dia dibuang dan dipenjarakan, mentafsir mimpi Firaun dan menjadi orang nomor 2, orang yang paling berkuasa di Mesir pada masa itu, selain daripada Firaun. So kalau kita tengok Yusuf nih, yang pertama bila kita berada di Taman Eden kita, satu benda yang kita tak boleh lari adalah kita siap untuk diproses. Kalau kita belajar tentang Yusuf ini, proses dia sangat panjang. Dia menjadi Perdana Menteri. Kita hanya, mungkin kehidupan kita lebih suka, saya akan jadi Perdana Menteri. Kita lebih senang,
terus nampak hasilnya. Tapi kita jangan lupa bahwa setiap hasil yang kita dapat tuh ada proses dia. Bagaimana dia dianiaya oleh saudara-saudara. Kalau kita tengok dalam Yusuf, Kejadian 3, 37 ayat 5, 7 hingga 9, kita boleh baca, dia bermimpi. Bermimpi dia beritahu kepada saudara-saudaranya, berkas-berkas gandum kamu tunduk kepada berkas gandum saya. Bermula daripada situ, saudara-saudaranya mulai membenci dia, tidak suka kepada Yusuf. Dan di ayat ke-9 pula dia mengatakan, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah saya. Bertambah sakit hati lagi dia. Bayangkan, dalam adik-beradik kita, ada macam kami ada 5 orang adik-beradik. Tiba-tiba saya mengatakan ini. Kepada mereka, pasti mereka akan merasa tidak senang. Takkan kami datang untuk menyembah kamu ataupun tunduk kepada kamu. Itu yang berlaku kepada Yusuf. Dan saudaranya yang lain tuh tidak puas hati dan sangat marah. So di dalam kehidupan kita juga apa yang berlaku? Yusuf dijual kepada Mesir. Tapi apa berlaku selepas itu? Lepas dia dijual kepada orang Mesir dan dia diambil oleh seorang orang yang ternama di Mesir. Dan apa yang dia melakukan kerja dia dengan sangat setia, sangat produktif, sehingga dia jadi penguasa di dalam rumah Potifar. Penguasa. Jadi sangat dipercayai. Tetapi malangnya apa yang berlaku, dia difitnah, dia dipenjarakan. Tapi bila sampai ke penjara juga, dia melakukan kerja dengan setia juga, tanpa memikirkan apa yang dia alami. Apa yang dia lakukan, dia tetap setia dan dia jadi kepala penjara juga. Dan seterusnya di dalam bila Firaun bermimpi setelah dia berjaya kita boleh baca menyampaikan proses dia mengembalikan, dia mentafsir mimpi Firaun. Selepas dia berjaya mentafsirkan mimpi Firaun, dan Firaun melantik dia menjadi perdana menteri ataupun perdana menteri lah, karena dia adalah penguasa di dalam Mesir dan dia paling kuat, besar kuasanya kecuali takhta yang diduduki oleh Firaun. So apa yang kita belajar di pada sini adalah tentang di dalam kehidupan kita banyak proses yang kita alami. Tidak semua proses yang kita alami menyenangkan kita. Tetapi ada yang masanya kita mengalami penolakan di dalam apa yang kita belajar. Even di dalam gereja, di dalam community kita, di dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita terasa, kenapa saya rasa macam ini? Kenapa saya macam ini? Tapi mari kita ubahkan benda itu. Kita biarkan, kita belajar macam mana Yusuf belajar. Macam mana dia ditolak oleh saudaranya sendiri. Diperlakukan tidak benar oleh istri Potifar sehingga dia dipenjarakan. Dan diperlakukan tidak diingati oleh pegawai istana yang dia telah mentafsir mimpi mereka. Tapi mari kita tetap setia dalam apa yang tugasan kita belajar. Dan apa yang kita bawa belajar daripada Yusuf ini? Kenapa saya ambil cerita Yusuf? Yang pertama yang kita belajar adalah tentang kesombongan. Tuhan ingin memproses kita, kesombongan kita. Kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf bermula daripada cerita dia bermimpi, saudara-saudaranya datang kepada dia, menyembah dia, tunduk kepada dia. Dan kedua dia memimpi tentang ibu bapaknya, menyembah dia. Dan kalau kita perhatikan, itu adalah satu roh kesombongan. Sebagai manusia, bila kita merasa, contohnya tiba-tiba bos datang.
Contohnya kalau bos saya bekerja, Daniel, dalam masa ini you punya planning 1 tahun pertama kau belajar, tahun kedua saya akan ambil kau itu jadi assistant dan kau akan menjadi manager. Wah, dari situ timbul akan kesombongan. Tetapi apa yang berlaku, roh yang kesombongan itu yang Tuhan ingin Yusuf belajar proses. Di dalam setiap apa yang Yusuf lakukan, mungkin itu yang Tuhan nak kamu kena rendahkan diri supaya tiba masanya kamu akan dinaikkan. Yang kedua, apa yang kita belajar daripada proses yang Yusuf alami ini adalah tentang penguasaan diri. Oke? Dia di rumah Potifar. Dia adalah penguasa di dalam rumah. Setiap pekerjaan di rumah Potifar, dia adalah penguasa dia. Dia boleh lakukan apa-apa. Tapi apa yang Potifar katakan kepada dia, semua rumah ini kamu penguasa dia, kecuali istri dia. Kalau kita bacakan di dalam macam mana Yusuf mengelak apabila digoda oleh istri Potifar itu, sangat-sangat powerful, terutama bagi kita lelaki, even perempuan pun. Sangat powerful, itu tentang penguasaan diri. Dan dia berkatakan, kalau kita boleh baca daripada kejadian tentang macam mana Yusuf menguasai diri dia tidak terpengaruh, dia tidak, walaupun di hari-hari digoda oleh istri Potifar, itu tentang penguasaan diri dia. So mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menguasai diri kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita belajar daripada proses yang Yusuf alami adalah tentang integriti di dalam kerja dia. Bagaimana dia kerja dengan, walaupun dia menjadi hamba di Mesir kepada Potifar, tapi dia buat kerja dengan betul-betul integriti, dia betul-betul amanah. Bila dia belajar dengan itu, dia betul amanah, setiap tugas yang diberi kepada dia akan jadi pengusaha, dia di ketua. Contohnya di rumah Potifar, dia diberi kepercayaan penguasa. Bila dia penjara juga, dia melakukan kerja dengan setia. Dia jadi dinaikkan jadi penguasa di rumah Potifar, di penjara jadi penguasa juga. Begitu juga. So, di dalam kehidupan kita, banyak proses yang kita alami, yang kita anggap, oh kenapa ini berlaku kepada saya? Wah, kenapa ini berlaku kepada saya? Kenapa Tuhan coba melepas tanggung jawab kepada saya? Tapi percayalah, kalau kita lakukan dengan setia, lakukan proses yang kita alami itu adalah sebab kebaikan Tuhan kalau kehidupan kita. Saya percaya suatu hari nanti Tuhan akan melihat dan tepat pada masanya Tuhan akan membela kita dan mengangkat kita ke satu level yang lebih lagi dari apa yang kita alami sekarang. So, di dalam Kejadian 45 ayat 5 ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati atau marah kepada dirimu sendiri karena kamu menjual aku kemari, sebabnya Allah menghantar aku untuk mendahului kamu supaya kehidupan dipelihara. Saya sangat, bila saya baca ayat ini, betul-betul menangkap. Sebab Tuhan meletakkan kita di Taman Eden. Tuhan membawa Yusuf terlebih dahulu ke Mesir karena untuk menyelamatkan satu bangsa Israel. Bukan secara sengaja, tapi Tuhan mempunyai jalan dia sendiri. Tuhan mempunyai proses dia sendiri, dia tahu ke depan apa rancangan dia. Dan di dalam keadaan kita sekarang ini mungkin kita rasa, kenapa saya berada di kedudukan ini sekarang? Tapi bila kita setia dalam proses dia, kita pasti akan dinaikkan. Kita pasti akan mendapat transformasi. Dan bila kita tiba pada masanya, baru kita sadar Tuhan sangat baik. Kenapa Tuhan meletakkan saya di sini? Kenapa Tuhan meletakkan kita di Taman Eden? Supaya kita memeliharakan taman itu. Oke? Itu yang pertama. Untuk kita, kenapa Tuhan letak kita di Taman Eden? Untuk kita siap diproses. Oke? Ini adalah satu cerita lagi. Oke? Semua yang saya kongsikan untuk kita hari ini adalah banyak cerita. Ada 3 cerita yang saya combine daripada
pembacaan kita dalam Kejadian 2 ayat 15 ini tentang meletakkan kita di satu tempat. Tuhan meletak kita di Taman Eden. Yang kedua ini, kalau kita baca ini adalah di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 27 tentang Naaman disembuhkan. I think beberapa bulan lepas atau tahun lepas saya pernah berbicara tentang kita belajar daripada Naaman. Tapi pada hari ini kita akan belajar daripada seorang gadis orang Israel yang Naaman tangkap di dalam semasa mereka menyerang. Okay? Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 pasal 1 hingga 27, Naaman disembuhkan. Ada ayat mengatakan ayat 2 ke 3, Aram menyerang Israel. Dan semasa mereka menyerang Israel itu ada seorang gadis Israel yang ditangkap dan ditawan oleh Naaman dengan tim dia. Dan budak ini, gadis ini menjadi pelayan kepada istri Naaman. Dan kita tahu Naaman adalah seorang pewira, tapi masalahnya ada penyakit kusta. Dan yang ketiga gadis ini menceritakan tentang seorang nabi yang berada di Samaria kepada istri Naaman. Dan seterusnya bila Naaman bertindak pergi kepada nabi itu, dia disembuhkan. Tapi di dalam proses ini, dalam cerita ini, sebelum Naaman disembuhkan, ada satu individu yang membawa impak yang besar kepada Naaman. Walaupun dia seorang pelayan yang kecil, seorang gadis kecil, tapi dia membuat satu impak yang besar, bukan hanya kepada Naaman sendiri, tetapi saya percaya bila Naaman disembuhkan daripada kusta dia, ramai orang Aram akan percaya kepada Tuhan. Begitu dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Okay. Mari kita membuat impact. Kadang-kadang kita rasa, siapalah saya ini. Tetapi yang paling penting, iman itu. Iman di dalam kita. Seperti segadis yang seorang gadis daripada bangsa Israel ini, walaupun dia ditangkap oleh, kalau ke Malaysia sekarang ini adalah Panglima tentera Aram. Dia ditangkap dan diletakkan di dalam menjadi pelayan kepada istri dia. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau bermaksudnya adalah walaupun dia ditangkap, dia berada di negara Aram, tetapi dia tetap terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan dia. Jadi dia still mengetahui apa yang berlaku di Israel, di Samaria, terutamanya kalau kita baca dia adalah Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman. So dia tetap terhubung dengan mereka. Jadi untuk kita berada di dalam Taman Eden, kenapa Tuhan letakkan kita dalam Taman Eden? Kita siap untuk memberi impak di dalam community kita, di dalam gereja kita. Kita siap untuk memberi impak yang positif. Dan mungkin kita rasa juga status sosial kita tidak menjadi penghalang untuk kita untuk bertindak. Kalau kita tengok gadis ini, kalau dia memperhatikan sosial dia adalah seorang pekerja biasa Dia sangat simple kerja biasa jadi pelayan kepada Naaman. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bercerita tentang Nabi Elisa, nabi yang berada di Samaria itu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, mungkin di dalam community gereja kita rasa kita membuat satu benda yang baru, ada transformasi di dalam gereja kita, di dalam community kita. Kita rasa segan, siapalah saya ini? Saya bukan apa-apa, saya bukan pelayan, saya bukan majelis gereja, saya bukan pastor, ataupun saya hanya datang sekali-sekala untuk ke gereja. Tapi mari kita ubah persepsi kita. Jika Tuhan telah letakkan sesuatu di dalam kehidupan kita, letakkan untuk membuat transformasi di dalam gereja kita, di dalam community kita, mari kita datang, katakan, ini yang perlu kita katakan. Tuhan mengatakan ini untuk kita bergerak ke depan.
Seperti apa yang dilakukan oleh pelayan ini. Dia mengatakan kepada istri Naaman, jika engkau pergi ke, berkata ke gadis itu kepada nyonyanya, bagaimana istri Potifar, istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Mari kita, untuk kita memulihkan, untuk kita transformasikan community kita, gereja kita, jangan kita anggap kita kecil, tetapi di pandang Tuhan kita lebih besar. Dan di dalam community kita juga, mari kita berani menjadi saksi dan juga menjadi duta kerajaan Allah kepada orang sekeliling kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, kita adalah pekerja biasa, tidak ada status di dalam community, di dalam pekerjaan kita, dalam company yang kita kerja. Tapi mari kita memberi impact yang positif kepada mereka. Dan saya percaya bila Tuhan letakkan kita di satu tempat, Dia nak kita membawa impact yang positif. Tepat pada masanya, ada impact kita di situ. Ada satu cerita yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah dia berlaku pada tahun 2022. I think saya pernah ceritakan 2022. Pada masa itu masih di dalam zaman COVID, dan pada masa itu ada satu tim yang daripada kami ikut outing keluarga untuk daripada gereja Grace Banting ke Pahang, ke Kuantan. Dan kami pada masa itu kami ada pilihan, sama ada mengikutkan satu kawan kami bercamping di Kuala Langat, di Ulu Langat, ataupun pergi ke Kuantan. Dan lagi pun pada masa itu baru seminggu kami tak sampai seminggu kami baru disembuhkan daripada COVID-19 pada masa itu. Dan kami ada pilihan, sama mengikut kawan yang ke Ulu Langat ataupun mengikut tim yang ke Kuantan. Dan setelah berbincang, kami pun ikut tim ke Kuantan. Dan semasa di Kuantan, semasa kami tengah mandi di sungai, dan ada beberapa orang pada masa itu dibaptiskan. Selepas mereka dibaptiskan, jadi kami berada sangat senang, cita-cita sambil mandi-mandi, sementara kami menyiapkan persediaan untuk makan tengah hari. Tiba-tiba saya dengan ada beberapa orang yang menjala ikan, sangat seronok. Air dia sangat oke juga. Tapi ada satu kejadian yang betul-betul mendebarkan. Tapi saya percaya bila saya memikirkan, merenungkan kembali, ada kenapa Tuhan membawa kami ke sana. Bukan hanya kehendak kami, tapi ada kehendak Tuhan. So bila berlaku benda semasa mereka mandi, ada beberapa budak yang mandi. Mereka sudah besar, mereka itu adalah 4 orang. Mereka baru dibaptiskan, dan semasa saya tengok tim yang menjalaikan, mereka berada di sekitar mereka mandi. Saya dengan satu orang tengah memotong ayam untuk dimasak tengah hari. Kami tengah dan bila mereka ke ulu sungai, saya dengan secara spontan saya beritahu yang kawan saya, oke, saya mau pergi tengok anak saya yang mandi dekat sana. Masa itu Joen masih kecil, dia masih pelampung lagi. Dan saya lepaskan dia memotong ayam sendiri, dan saya pergi ke tempat mereka, dan tak jauh daripada beberapa orang yang mandi. Mereka berumur dalam 12-13 tahun. Dan tak sampai beberapa menit, apa yang berlaku adalah ada beberapa orang yang hampir lemas. Satu orang. Dan saya sangat bersyukur, tepat pada masanya Tuhan menggerakkan saya ke sana. Saya pun tak tahu, bila saya renungkan kembali, kenapa saya tiba-tiba nak pergi dekat dengan mereka. Dan saya menyelamatkan 1 orang, menyelamatkan 2 orang, dan beberapa orang tolong kami. Dan yang ketiganya, itu yang sangat mencabar. Sehingga saya sendiri pun, kalau saya renungkan cerita daripada istri saya, sangat-sangat menakutkan. Sampai kira nyawa berada di hujung tanduk. Dan pada masa itu, saya menyelamatkan 1 orang, dia tenggelam sebab ada pusaran daripada air.
Memang air dia sangat jernih, bukan sangat tenang, tapi di dalam dia sangat deras arus dia. Apa yang saya lakukan masa itu memang setiap kali mandi, saya akan berpakaian memang jenis yang jersey dan seluar memang yang ringan. Dan saya tak pernah memakai seluar jeans untuk pergi mandi. Dan saya, sebab dalam pikiran saya, apapun berlaku, saya ready untuk anything. Dan pada masa itu saya pergi menyelam, ambil budak itu, dan saya memegang dia, kami dua naik atas. Saya coba berenang ke tepi, tetapi arus sangat kuat. Dan mengikut cerita apa yang istri saya dengar, dia ceritakan kepada saya, di dalam proses saya menyelamatkan dia, ada 3 kali kami dua tenggelam. Dan saya tak sedar, tapi saya tetap memegang dia. Bila arus datang, kenapa kami dua tenggelam? Sebab bila arus datang, sangat kuat pusaran air itu, saya memegang dia dengan sebelah tangan saya dan coba menggerakkan dia ke tepi, memang saya tak dapat. Sebab pakaian yang mereka pakai itu sangat berat. Dia pakaian yang saya dia pakai baju lengan panjang dengan seluar, dan sangat berat untuk saya bawa. Dan bila mendengar cerita semua itu, bising-bising semua, ya, keluarga mereka yang ada di hulu sungai yang menjalaikan tuh, yang tim yang menjalaikan, mereka berenang dan selamatkan. Dan saya merasakan dalam satu masa tuh, yang kekuatan saya tak ada. Saya hanya mendengar suara budak ini mengatakan, Tuhan tolong saya. Dan saya hanya mendengar, Tuhan bagi kekuatan untuk saya. Saya hanya memegang dia. Saya memegang dan pada masa itu bila saya nampak bapak dia sudah berdekatan dengan kami, mungkin ya untuk senang untuk dia capai, saya lepaskan budak itu. Dan saya hanya terlentang dan membiarkan saya terapung. Dan pada masa itu sangat ramai orang, dan ada satu orang daripada yang kampung sana, orang yang tinggal dekat sana, dia datang menyelamatkan, dia mau menyelamatkan, tapi sebelum dia sampai, saya sudah membaut pada akar kayu yang sudah berdekatan, dan kekuatan saya tak ada. Even bila mereka panggil saya naik ke tebingan, saya tak ada kekuatan, langsung tak ada kekuatan. Saya hanya bila saya sampai di depan mereka, saya naik tebingan tuh, ada orang sorong saya, ada orang tarik saya untuk ke atas. Dan pada masa itu baru saya sedar jarak daripada tempat saya menyelamatkan dia sampai saya memegang akar kayu lebih kurang 20 meter. Bermakna 3 kali kami tenggelam dan penggerakan lebih kurang 20 meter, 20 ke 25 meter. Dan saya percaya kalau bukan kerana Tuhan, memang ini tak berlaku. Dan bila saya renungi semua proses itu, Tuhan yang menggerakkan kami ke sana. So pada masa itu ada beberapa bapak-bapak yang ada, tapi mereka tidak berani pergi mengambil benda itu. Sebab mereka cakap, satu, mungkin mereka tak boleh berenang. Kedua, mereka tak berani ambil risiko. Tapi saya percaya Tuhan meletakkan kami mengikuti program itu sebab dia punya tugas dia. Itulah kita. Di dalam proses kita, kenapa Tuhan letak kita di suatu tempat? Karena dia mau bawa kita ada impact dia. Impact dia dalam community. Mari kita sebagai jemaat Tuhan di dalam community kita, di dalam gereja kita, mari kita memberi impact yang secara positif kepada gereja kita. Membawa impact yang membuat transformasi untuk setiap anggota gereja kita, setiap anggota kita, untuk kita terus mengenal Tuhan, terus berkobar-kobar di dalam menyembah Tuhan. Dan kita anggap saya tidak apa-apa, siapalah saya di dalam gereja. Jangan kita anggap macam itu. Tapi marilah kita berimpak secara positif kepada komuniti kita. Oke, yang ketiga yang ingin saya bawa kita belajar adalah tentang produktif memikul tanggung jawab. Kita boleh baca di dalam Matius 25:14 yang 30, perumpamaan tentang talenta. Dan bila kita diletakkan di dalam suatu community, bila Tuhan letakkan kita di satu community, di Taman Eden kita masing-masing, ada message Tuhan. Bukan dia nak kita menjadi pasif, tapi dia nak menjadi proaktif. Bukan hanya kita mendapat sesuatu, kita ada talenta kita diberi karunia masing-masing, tapi kita tak menggunakannya.
Contohnya mungkin ada yang di antara kita yang pandai bermain musik. Mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Matius 25, 14, 30, ini bercerita tentang 3 orang. Ini bercerita tentang 3 orang pekerja yang dia diberi talenta untuk menguruskan. Bila pengurus itu dia mau pergi ke merantau, pergi keluar negara untuk merantau, dia memberi pekerja dia dengan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan setiap talenta itu pekerjanya dia dapat, ada yang mendapat bila dia usahakan, yang dapat 5 talenta dia usahakan kembali, dapat 5 talenta lagi. Yang 2 talenta dia berusaha bertambah menjadi 2 talenta lagi. Dan yang 1 talenta dia pergi menyorokkan, dia sembunyikan. Dan dia tak dapat apa-apa. So, daripada cerita ini, saya sangat tertarik dengan macam mana mereka menguruskan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa dia keluar? Oke. Di dalam kehidupan harian kita diambil. Kenapa kita diambil? Tuhan meletakkan kita di Taman Eden untuk kita memikul tanggung jawab kita menjadi proaktif di dalam kehidupan kita. Setiap kita diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan talenta dan karunia masing-masing mengikut kemampuan kita. Tuhan memberi talenta kepada kita. Setiap kita diberi talenta untuk berdasarkan kemampuan kita. Jangan kita anggap, kenapa dia dapat 1? Kenapa mereka dapat 2? Kenapa mereka dapat 5? Itu ikut kemampuan kita. Tapi apa yang Tuhan ingin dia nak tengok kita adalah, ada tak kita proaktif di dalam melakukan tanggung jawab kita. Mungkin selama ini kita ada talenta untuk membuat ini, talenta untuk melakukan ini. Tuhan sudah bagi kepada kita. Tuhan sudah letakkan kita di Taman Eden untuk memelihara dan menjaga dan memelihara Taman Eden. Tapi adakah kita gunakan talenta kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Kalau selama ini kita tidak melakukan, mari kita pada hari ini berpikir melakukan untuk kebaikan komuniti kita. Setiap kita diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan talenta dan karunia mengikut kemampuan kita masing-masing. Kita harus menggunakan talenta kita yang ada dengan bijak dan proaktif untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bertindak, melakukan dengan baik, kita setia di dalam melakukan, saya percaya kita akan menjadi pekerja yang proaktif. Dalam Kejadian 2:15 itu, saya percaya bila Tuhan meletakkan kita di Taman Eden, kita akan mengusahanya, memeliharanya, dan memberi impact kepada komuniti kita. Dan akan bertambah. Dan jangan kita menjadi pasif di dalam talenta kita. Jangan kita sembunyikan talenta yang Tuhan bagikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya bila kita menggunakan talenta yang ada, baik diberi 1, baik diberi 2, baik diberi 5, kita akan menggunakannya. Kita akan secara proaktif mengembangkannya, mengusahakan, memeliharanya supaya kita bertambah di dalam komuniti kita. Dan Matius 25:23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. So, bila kita menjadi pekerja yang produktif dan bertanggung jawab, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan dan mengatakan, marilah masuk dan turutlah kebahagiaan Tuhan. Dan saya percaya bila kita menjadi pekerja yang proaktif dan bertanggung jawab, kita mengembangkan talenta-talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melihat dari situ. Dan baik dalam komuniti gereja kita,
banyak benda yang kita boleh laku. Mungkin ada yang dia punya talenta dalam misi dan penginjilan. Mari kita kembangkan talenta kita, gunakan talenta kita untuk membantu dalam misi dan penginjilan. Mungkin ada talenta kita untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk komuniti kita. Dan jangan kita anggap, kenapa mereka ada 2 talenta. Untuk saya pribadi, memang dari awal lagi sama UPM, memang saya ada belajar main gitar. Tapi setiap kali saya main gitar, tangan saya yang sakit. Dan tidak pandai sampai sekarang. Oke. Dan ada komunitas kami di Teluk Palima Garang. Komunitas kami ini adalah komuniti yang berada di Teluk Palima Garang, di tempat kami tinggal. Dan semua kami yang ada situ, bila kami berkomsel, kami memang tak ada gitar. Ada gitar, saya ada gitar, keluarga kami ada gitar, tapi tak ada yang tolong bantu mainkan gitar itu. Dan setiap kami komsel, kalau tak ada pastor datang ataupun ada yang pada main gitar, masa itulah akan dengar bunyi gitar. Tapi setiap kali kami komsel itu, saya percaya Tuhan yang melihat. Bukan apa yang kami pakai, tapi apa hati kami untuk memuji Tuhan. Dan itulah komuniti kami di sana. Dan even istri saya selalu katakan, komsel kita ini adalah komsel yang kita bernyanyi tambah gitar. Okay? Dan saya percaya, walaupun talenta saya bukan dekat untuk bermain musik, tapi dalam beberapa minggu ini saya minta kepada Tuhan, beri saya sesuatu untuk saya lakukan. Dan mungkin talenta saya kepada benda lain. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kembangkan apa yang saya ada. Kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Begitu juga kita. Mari kita sama-sama jangan menjadi pasif. Jangan kita hanya datang kepada gereja. Tak apalah, mereka ada. Kadang kita rasa tak apalah, mereka boleh lakukan. Mari kita sama-sama berkembang. Mengambil tanggung jawab. Oke, saya ini lakukan untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya tepat pada masanya Tuhan akan melihat itu apa yang ingin Dia sampaikan. Dia akan panggil kita. Oke. So, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, di dalam komuniti kita, di dalam komuniti rohani kita, mari kita setia dalam proses. Seperti Yusuf tadi, bagaimana dia proses dari awalnya. Dari awal dia bermimpi, dia diproses, dia dijual ke Mesir, dia di penjara, dan akhirnya dia dinaikkan jadi penguasa dekat Mesir. Dan setiap proses itu dia belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati, diajar untuk penguasaan diri, diajar untuk menjadi lebih produktif. Dan kita belajar juga yang kedua tadi tentang gadis Israel yang ditangkap. Bagaimana dia sentiasa terhubung dengan Tuhan. Dia terhubung di Samaria, Nabi. Dia mengetahui perkembangan di Samaria. Nabi Elisa. Dia menggunakan, walaupun dia satu pelayan kecil saja status dia, tapi dia memberi impak kepada Naaman sehingga dia disembuhkan. Dan yang ketiga, mari kita menggunakan talenta, apa talenta pun yang ada kepada kita. Baik kita dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, mari kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai penutup kita pada hari ini, saya akan bawa kita membaca dalam Kolose 3:23 ayat 24. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. So, di dalam Kejadian tadi, Tuhan meletakkan kita di Taman Eden untuk menjaga dan memelihara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita berfungsi menjadi proaktif, jadi pekerja yang aktif, jadi produktif, pekerja yang setia dan melakukan kehendak Tuhan.
Sebelum saya menutup khotbah, mari kita lagu yang terakhir tadi. Seberapa? Mari kita berdiri sama-sama. Jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Ya saudara, sebentar tadi kita kan telah mendengar tentang firman Tuhan. Mungkin selama ini kita berada di gereja SIB Glow Serdang. Banyak hal yang kita alami. Kadang-kadang kita rasa kecil hati. Kadang-kadang kita rasa tertolak. Kadang-kadang kita merasa kecil. Kadang-kadang kita rasa tidak berguna. Mungkin kita kadang-kadang rasa kita terabai sebab kita hanya mendapat bagian yang kecil saja. Mungkin karunia kita hanya satu saja. Mungkin selama ini jika kita tidak berimpak kepada gereja kita, mari pada hari ini kita mulai melakukan sesuatu, menjadi jemaat yang setia di dalam menyembah Tuhan, menjadi jemaat yang proaktif di dalam gereja, dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari sama-sama kita menilai hati kita selama ini. Adakah selama ini saya berada di SIB Glow Serdang, saya melakukan bagian saya? Adakah selama ini saya berada di gereja ini, di tempat community saya, ada saya memberi impak kepada mereka? Mari kita mulai menilai diri kita masing-masing. Jika selama ini kita tidak melakukan, ataupun kita sudah melakukan yang dulu, ataupun bila tiba masanya sekarang kita sudah melupakannya, mari kita kobarkan kembali. Tuhan ingin kita berimpak kepada gereja. Tuhan ingin kita memberi menjadi pekerja yang proaktif, sehingga kita berfungsi, sehingga kita berganda di dalam kehidupan kita. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada tempat di Bapa. Mari kawan-kawan, saudara yang ada di tempat ini,
Mari kita melihat misi agung Tuhan Yesus kepada kita. Pergilah, jadikan semua murid bangsa, semua bangsa menjadi muridku. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berfungsi. Kita tak mau jadi satu ahli yang hanya setakat datang untuk gereja. Kita mau semua kita berfungsi, baik di tempat kita belajar, baik di tempat kita bekerja, baik di dalam komunitas dimanapun kita berada. Mari kita menjadi duta-duta kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Siap diproses, siap dibentuk, siap memberi impak walaupun kita berada walaupun status kita sangat kecil. Mari kita membuat seperti Tuhan meletakkan kita di Taman Eden untuk memelihara, untuk mengusahanya. Mari kita berfungsi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami berfungsi di dalam anggota kami Tuhan, sebagai jemaat yang ada ya Bapa. Baik dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapa, biar kami siap diproses, siap memberi impak Tuhan yang positif di mana tempat Engkau letakkan. Biar siap juga Tuhan untuk berfungsi proaktif dalam apa yang kami lakukan ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan. Engkau meletakkan kami di Taman Eden untuk kami mengusahanya, untuk kami meliharanya ya Bapa. Terima kasih atas peringatan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu Tuhan mengingatkan kami. Biarlah setiap kami yang ada di depan ini Tuhan, kami betul-betul menangkap message-Mu Tuhan, untuk kami berimpak. Bukan kepada community yang ada sekarang Tuhan, tapi kami menanamnya Tuhan untuk generasi yang seterusnya Tuhan. Seperti misi untuk gereja kami ya Tuhan, untuk mengimpak generasi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami sambut berkat dari firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Masih saya duduk.